pokoknya mau tanggal berapa aja yang penting diupload, soalnya jangan sampai nggak diupload soalnya nanti sayang. Kamu sayang ke siapa? Oh, ke saya katanya. Oke. Ku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta, tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Dilanjut lagi dari Tiwantika. Kak, kalau pakai behel boleh kan? Nah, kamu udah tadi diem aja. Untuk pakai behel boleh, cuma pada saat kita tes kesehatan itu behelnya dicopot dulu, soalnya nanti takutnya mengganggu dokternya buat ngecek gigi kita. Siap. Jadi kejawab, untuk tes lebih baiknya dilepas dulu ya, gitu ya. Pertanyaan dari Aditya. Apa perasaannya jadi tingkat 1? Nah ini gampang, kalian bisa jawab semua ya. Apa perasaan kalian menjadi tingkat 1? Perasaannya itu ya menyenangkan, Kak. Karena ya kita di sini bisa kenal banyak orang itu. Banyak teman-teman baru dari daerah lain. Mungkin Jadi tingkat 1 itu paling enak. Jadi paling kayak gini rasanya, pokoknya beda deh sama kakak-kakak yang lain gitu. Lebih enak, lebih wow gitu lah. Tapi bohong. Iya. Kalau menurut saya sebagai tingkat 1 itu paling gak enak. Tapi izin gak, itu menjadi cerita nantinya dan momen. Jadi itu paling berkesan Kak di tingkat 1. Siap. udah gitu aja ya. Siap. Dilanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Akil Munawar. Nah dia bertanya, Bang, semisalkan saya daftar kedinasan lain tapi mau daftar STTD jalur reguler bisa apa enggak? Jawabannya itu nggak bisa, Kak, karena STTD itu nggak ada regulernya. Jadi udah jelas untuk dari tahun 2018 itu STTD udah nggak ada reguler ya. Nah itu sampai beberapa tahun ke depan. Jadi udah nggak ada reguler lagi. Dilanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu dari Yuda Kris 887. Kak, cara daftarnya gimana ya? Masih bingung. Untuk cara daftarnya itu kalau kita buka web Sipencatar itu udah ada langsung form panduannya. Jadi yang pertama itu daftar di SSCN, nanti dapat username sama password, nanti kita baru login ke Sipencatar gitu, Kak. Siap. Terima kasih jawabannya. Nah, ada lagi dari Christoforus Dandi. Dia nanya, Kak, di STTD itu ada unit kegiatan mahasiswa nggak? Atau kayak UKM? Ada yang paham nggak sih UKM itu apa? Jadi mungkin kayak ekstrakurikuler ya. Di sini ada ekstrakurikuler gak? Gitu. Coba lu jelasin. Enggak. Di sini ekstrakurikulernya banyak Kak. Banyak, mulai dari bela diri sampai olahraga lainnya seperti futsal, bola, sampai ada berenang juga. Siap, ada. Gini. Jadi ya untuk Christoforus itu udah kejawab ya. Di sini banyak kegiatan kalian untuk ekstrakurikuler gitu. Bukan cuma satu tapi banyak banget. Jadi kalian bisa milih hobi kalian tuh apa gitu. Siap. Lanjut lagi ke pertanyaan dari Riva Susilo. Nah dia bertanya katanya, kegiatan sehari-harinya dilatih oleh tentara atau bukan? Nah lu lagi bro. Izin nggak?
kegiatan sehari-harinya dilatih oleh tentara, dan kalau tidak dengan tentara dibimbing oleh kakak-kakaknya. Ah, siap. Jadi jelas ya, di sini pelatih atau pengasuh kita dari TNI Angkatan Darat ya. Mau itu yang taruna maupun yang taruni kan. Jadi sama aja teman-teman. Ke pertanyaan selanjutnya dari Mukti Damayanti. Kak, gimana kalau daerah kita belum Polbit? Apakah bisa mendaftar melalui Polbit di luar provinsi? Kayak gitu. Jawab ya. Kalau untuk daerahnya belum ada Polbit, itu kita nggak bisa daftar Polbit daerah lain. Misalnya kita KTP Bogor, kita nggak bisa daftar Polbit daerah Jogja gitu. Jadi kita ambilnya yang Polbit Kemenhub, bukan Polbit yang daerah gitu Kak. Jadi jelas tuh jawabannya. Dilanjut lagi ke pertanyaannya dari Reski TH. Saya isi pendaftaran 11 April di surat pernyataan catar. Dan saya transfer serta upload di tanggal 15, boleh atau tidak? Untuk kayak gitu boleh kok, yang penting nanti tetap diupload. Pokoknya mau tanggal berapa aja, yang penting diupload, soalnya jangan sampai nggak diupload, soalnya nanti sayang. Kamu sayang ke siapa? Oh, ke saya katanya. Oke. Ku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta, tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Terima kasih kakak tersayang katanya. Tapi bohong. Iya. Pertanyaan dari Ivina. Kak, itu penerimaan yang Polbit sesuai formasi yang disiapkan daerah atau bukan? Untuk Polbit itu sesuai sama yang tercantum di web itu. Jadi sesuai yang tercantum itu ya. Itu berarti dia sudah MOU-nya ditetapkan oleh daerah masing-masing kayak gitu. Oke. Lanjut lagi dari pertanyaan Eki Pratama. Katanya, apakah kolom golongan darah harus diisi? Itu wajib gak tuh kalau golongan darah? Kalau enggak dari pengalaman kalian deh sebelumnya. Kalau dari saya sendiri sih diisi aja nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nggak tahu ya udah. Jadi kalau memang nggak tahu nggak apa-apa, tapi kalau memang punya dan sudah tahu golongan darahnya apa, boleh diisi gitu. Nah ini pertanyaan buat dia. Jawab ya. Oke. Dari Anjar HSTT_. Kak, di sana ada tes keperawanan atau enggak untuk taruni? Siap. Izin mencari tahu, Kak. Oke. Salah ya. Kalau untuk pertanyaan itu, untuk keperawanan kita nggak ada, cuman kita tes urin aja. Jadi hanya tes urin. Tapi untuk taruni sama kayak taruna nggak sih, melepas pakaian gitu? Sama ya. Oh, jadi sama teman-teman. Mungkin bukan untuk mengecek perawan atau tidaknya, tapi untuk mengecek fisik aja ya, dan kebersihan mungkin kayak gitu. Jadi kejawab untuk Anjar HSTT_ ya. Pertanyaan selanjutnya dari Alfonso Syahputra. Nah dia nanya, izin bertanya Kak mengenai tes tahapan seleksi. Itu tesnya dilaksanakan di mana ya? Silahkan. Izin Kak, untuk tahapan seleksinya itu biasanya kita ngisinya itu di daerah yang paling dekat. Nanti dia menyediakan tempatnya di mana itu yang paling dekat dari daerahnya dia, gitu Kak. Jadi teman-teman yang mau daftar itu bisa milih tempat yang terdekat dari daerah kalian gitu ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke STD atau keluar kota. Semisalkan di daerah kalian ada, ya kalian pilih itu. Tapi semisalkan tidak ada,
Kalian pilih daerah terdekat dari tempat kalian gitu ya. Jadi kejawab. Langsung pertanyaan dari Bethny_Putra 01. Izin bertanya Kak, kalau gigi tidak rapih dan ada gingsul, boleh daftar STTD nggak? Lu bro.